Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bincang santai ulun Lampung. Sore ini kami akan menghadirkan salah satu tokoh fenomenal di Lampung, orang yang berada di belakang sebuah nama Jamus Kalimusodo. Penasaran? Kita akan saksikan beliau berikut ini. Tabi pun, dalam dunia musik kadang-kadang ada kontroversi. Mungkin dulu kita pernah mendengar seorang musikus terkenal, Cat Stevens, yang harus meninggalkan gitarnya, dunia musiknya, karena dia beralih ke dunia Islam yang kafah. Di Lampung kita punya sebuah grup yang unik, diberi nama Jamus Kalimusodo. Dan musik itu, musik yang dibawakan oleh Jamus Kalimusodo, rasanya sampai hari ini masih cukup eksis, mendapat apresiasi yang positif, dan makin terus berkembang. Untuk menjawab pertanyaan itu, di studio sore ini hadir mastermind dari Jamus Kalimusodo. Pemirsa, mari kita bertemu dengan Bang Samsul Arifin. Selamat sore Bang Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, atau Cak Sul kelihatannya ya. Ya, familiar orang menyebut saya Cak Sul. Cak Sul. Ya. Kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menyinggung. Oke. Ada yang bilang Cak Sul ini MH Ainun Najib KW2. Gimana itu, Cak? Ya, setiap apapun yang diundangkan adanya penuh penafsiran ya. Iya. Jadi sah-sah aja. Dan kalaupun itu dikaitkan dengan sana, secara historis juga ada. Cuman saya tidak terganggu oleh itu. Kalaupun itu saya satu keberkahan, ya alhamdulillah. Kalaupun bagi cemoohan, ya monggo aja, kan gitu. Tapi kalau orang menyebut itu saya sebagai KW2-nya MH, ya itu 100% hak orang, gitu. Tapi fakta realnya adalah saya murid MH. Secara atau personal atau antar lembaga mungkin sudah pernah berkomunikasi dengan Kiai Beling itu? Dari tahun fisik 89 kami bertemu 89 di waktu itu kebetulan di Metro, di pas ke Metro, kita dengan teman-teman aktivis ketemu beliau. Istri beliau yang pertama kalau tidak salah. Iya, ketika dia berkunjung kepada keluarga istrinya, menemuin anaknya yang sekarang. Dan itu langsung apa namanya, tembung atau apa istilahnya? Itu saya mau gini. Jadi itu event yang kedua. Jadi tahun 89 saya ketemu Cak Nun bersama teman-teman pelajar Islam Indonesia waktu itu kita Metro. Kemudian berikutnya 92 saya berdapat kabar juga, nah saya nemuin beliau. Kemudian ya karena saya yang fan beliau lewat buku-buku beliau. Oh, buku-bukunya. Ya, ketemu langsung saya curahkan niat saya kepada Cak Nun waktu itu. Cak Nun punya Kiai Kanjeng Padang Bulan. Mungkin Cak pernah jadi bagian dari itu atau gimana? Ya, jadi sifatnya kan tentatif ya. Pasca pertemuan 92, berikutnya saya ketemu beliau. Ingat tahun 98 saya sempat ikut keliling di beberapa tempat dengan Cak Nun, dengan Kiai Kanjengnya di Pulau Jawa. Terus saya juga ke Padang Bulan. Saya ke Padang Bulan, Jombang ya? Ke pengajian Cak Nun di Padang Bulan. Saya berapa malam di sana. Dan lewat interaksi-interaksi itu kemudian berlanjut sampai hari ini. Sampai kemudian lahirlah Jamus Kalimusodo yang bismillahnya, spirit nilainya juga kita bawa dari sana. Maka dari itu semua, kalau tadi ada pertanyaan MHKW2 atau apa, ya harus jujur ya, bahwa segala sesuatunya beliau adalah guru saya, dan apa yang beliau lakukan itu juga semampu kami lakukan dengan teman-teman. Intinya pengaruh dari MH di Jamus Kalimusodo sangat kuat. Sangat kuat. Jamus Kalimusodo. Ya. Kalau itu nama band mungkin ya, atau apa? Atau apa nyebutnya? Cak Sul, ya. Jamus Kalimusodo itu apa? Band atau apa? Prinsipnya iya. Band ya? Prinsipnya nama band. Maksudnya kelompok kawan-kawan yang bermain musik. Artinya apa Jamus Kalimusodo? Jamus Kalimusodo itu kan pertama kita buat itu juga kita minta saran juga ke Cak Nun, nama itu ya. Kita bawa ke sana dengan filosofi kita ambil dari
dunia pedalangan. Pewayangan ya. Pewayangan. Jawa. Ada Yusistira itu ya, tokoh Pendawa itu, yang sulung kan punya jamat kalimat syahadat. Jamus Kalimusodo. Jamus Kalimusodo. Terus kemudian orang bisa aja terserah mengartikan, ada yang Jamiah Muslimin, ada jalan masuk surga. Kalau Jamus bahasa Jawa artinya juga kerbau, ya monggo kita juga kan kerbau anti kebodohan, gitu kan, anti kebohongan. Itu kalau kebu dalam arti fisiknya kerbau. Nah, bisa dipelesetin juga anti kebohongan, kebodohan, kebobrokan, seperti itu. Jadi multi tafsir lah. Tapi dan kita tidak ambil pusing itu. Yang penting prinsip pertama adalah Jamus Kalimusodo, yang secara letter luck, nilai yang kita bawa adalah sesuai apa yang pernah filosofi pewayangan, yaitu jimat syahadat itu. Cak, aku secara pribadi mengenal reputasi Cak Sul itu macam-macam ya. Pernah jadi anggota KPU, pernah jadi ketua KPU di Lampung Timur ya, di Lampung Timur. Kemudian Cak Sul juga wartawan, tapi aku juga kenal Cak Sul sebagai seorang sastrawan atau seniman. Masih menulis puisi sekarang Cak Sul? Ya, kalau bahasa bagus ke dunia sastra barangkali puisi ya, tapi saya tidak pernah menyebut tulisan saya itu puisi atau apa. Pokoknya saya apa yang ada di hati tak curahkan, karena saya sudah melepaskan diri untuk itu. Jadi saya tidak pernah berpikir saya ingin jadi sastrawan, penyair, tidak, gitu loh. Mungkin saya tidak cukup syarat rukun untuk itu kan, gitu ya. Sudah banyak penyair yang besar, yang dengan jam terbangnya tinggi, dan saya, karena saya tidak akan mencapai makom itu, pokoknya saya nulis saja. Lagi ada manfaat, dan orang bilang itu puisi ya monggo, orang bilang itu cewatean ya monggo, gitu aja. Saya tidak berpusing. Dan karena kita cukup akrab di dunia sosmed, jadi saya yakin 100% Cak Sul ini nggak gaptek. Mungkin bisa ada puisinya di bawah, mungkin di barangkali yang ya. Iya. Udah bisa baca puisi. Mungkin pemirsa, tentu saja kita ingin melihat seorang Samsul Arifin membaca puisi. Cak Sul tidak berkeberatan untuk baca puisi. Ya, mungkin dengan suara deklamasi yang cukup keras gitu. Bisa lihat ke kamera itu. Pemirsa, kita saksikan Samsul Arifin dan puisinya. Silakan Cak Sul. Ini puisi atau tulisan lah ya, tulisan, kalau orang boleh bilang puisi, saya buat sekitar 4 bulan 5 yang lalu. Ya, paling saya upload di Facebook ya. Iya. Saya beri judul Dasar Songong. Saya bacain ya. Dasar songong, gara-gara salah langkah, jadi serba salah. Gara-gara banyak ulah, jadi salah tingkah. Diledekin bocah, hatinya makin gundah. Dilecehin anak buah, kepalanya mau pecah. Ya, mungkin kalau hari ini Pak JK ya, yang kepalanya pecah ya. Kepala, ternyata kosong. Hati, hatinya ternyata pembohong. Kesana kemari bermain akrobat, berjualan obat, tapi tak mujarab. Dasar otaknya songong, omongannya omongan kosong. Song, negaranya diasong. Dasar memang pembohong, semua urusan diborong, rong. Negaranya dirong. Tuh. Aku sempat baca beberapa puisinya MH, memang ada influence-nya MH juga di situ ya, karena MH juga suka mengeksplorasi bunyi pengucapan deklamasi, benar? Atau memang ini gayanya Cak Sul? Aku malah nggak punya referensi soal itu. Oh iya? Ya. Nah, karena aku pernah beberapa baca. Cuman barangkali pengaruh ketika di musikalisasi di Kiai Kanjeng ya, di penampilan itu mungkin ada pengaruh. Iya, influence otomatis ya, otomatis gitu. Cak, ini Cak, memilih menjadi seniman itu kadang-kadang ada persoalan rezeki, mungkin istri, orang tua, itu gimana? Tanggapannya gimana? Ya, alhamdulillah ya, apa yang saya jalani selama ini berpuluh tahun, yang merisaukan hal itu tidak terjadi karena saya dapat support juga dari keluarga. Oh iya? Ya, istri saya itu bahkan banyak ngajari saya nyanyi yang benar seperti ini gitu kan. Kalau mau tidur seterusnya, karena dia walaupun bukan penyanyi tapi dia sangat menikmati dunia itu, sehingga inilah juga menjadi satu yang membuat membesarkan hati saya. Apa yang saya lakukan dengan kawan-kawan Jamus itu sepenuhnya dapat support.
Terkait bagaimana rezeki dari itu, ya kita orientasinya bukan itu, gitu ya, bukan itu. Sehingga ya sandarannya pokoknya yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, gitu. Allah akan menjawab, mungkin tidak lewat kesenian, lewat jalan yang lain. Oke. Pemirsa, menarik bukan? Ini baru segmen pertama. Di segmen berikutnya nanti akan ada kisah-kisah yang mungkin lebih menginspirasi. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi pun pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Di penghujung section pertama tadi kita mendengar Cak Sul soal istri, soal rezeki. Rasanya kita akan lebih mengulik itu di section ini. Cak Sul, Ya. jadi seniman itu biasanya memang ada persoalan dengan istri, atau ini jangan-jangan istrinya kaya ini atau keluarganya kaya. Kelihatannya Cak Sul enteng sekali dengan kehidupan ini. Cak, gimana Cak? Ya, yang jelas gini, kita coba menyamakan persepsi bahwa hidup ini, dunia ini kan kita harus urusi, bukan kita yang ngurus dunia itu harus urusi. Jadi kita dengan dunia itu harus di atasnya, gitu kan. Jadi kalau kita ngurus dunia berarti kan segala sesuatu kita orientasinya materi, kekayaan dasarnya. Tapi kalau kita yang ngurus dunia, dia di bawah ketiak kita, gitu loh. Itu yang prinsip kita bangun. Itu iman sekali itu ya. Jadi itu yang kita selama ini pola itu yang kita sepakati bersama, sehingganya semuanya ada ndak ada itu jadi ringan. Jadi sejak kapan sebenarnya Jamus Kalimosodo ini sejak kapan? Jamus berdiri tahun 99. 99. Secara waktu ya, secara waktu 99. 15 tahun ya. Dengan proses awalannya ya 98 ketika saya ikut Cak Nun keliling itu. Dan ini agak sensitif mungkin. Manggung pertama kali dalam tanda kutip itu apa langsung manggung gitu? Ya wong kita alat musik kan kebetulan dari Kiai Kanjeng ya, dibuat, kita bawa pulang sampai rumah siapa yang mukul juga kita nggak tahu. Taruh akhirnya kumpul teman-teman yang ada yang belum kenal tadinya ya, segabung, udah berangkat kita berlatih setengah bulan. Kemudian waktu itu saya ingat di Sekampung ya. Sekampung. Tahun 99 itu ada pengajian besar mau dihadiri Kiai besar dari Jakarta, Iskandar Eski kalau nggak salah. Iskandar Eski. Kita ditemuin sama panitia untuk manggung itu. Ya kita waktu itu belajar lagu albumnya Cak Nun yang pertama itu. Tombo Hati ya kalau ya, salah ya. Abdul Muhammad dengan Ilir-Ilir. Kita belajar explore dari itu, langsung kita ke sana, berangkat. Sekali manggung itu di atas, namanya orang dari Jakarta ya, kiainya. Ya ada 3.000-an, 80. Dijaga buzzer kan. Kayak konser lah ya. Iya, gitu kan. Itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali. Agak sensitif. Tapi nanya berapa duitnya gitu ya. Honor. Ya kita waktu itu panitia ngasih duit 75.000. 75.000 per orang atau bukan perak satu berapa orang? Jamus Kalimosodo ini berapa ya, orang? Ada 15-an lah waktu itu ya. Waktu itu 15 orang. Ya kalau bagian 5.000. Instrumennya apa aja sih memangnya? Instrumennya ya alat band ya. Alat band normal anak-anak muda itu ya. Drum, gitar gitu ya. Keyboard. Betul. Terus tambah gamelan. Gamelannya set gamelan atau hanya dibawa mungkin. Itu saya bawa tuh ada 6 saron namanya ya. Saron 6 pangkon saron, ada bonang 1 set gitu. 75.000. Tapi masih ada sampai sekarang. Artinya mau rezeki bener ya. Iya. Begini loh. Sekarang rasanya Cak Sul dan Jamus Kalimosodonya cukup populer dan pernah jadi ketua KPU, berarti dekat juga dengan tokoh-tokoh politik. Betul. Rasanya pasti pernah diajai oleh tokoh-tokoh politik untuk ikut kampanye gitu mungkin. Ya ada sih kemarin ketika ada pilkada untuk kampanye salah calon, tapi kita kalau nggak salah di Lampung Timur yang menang Nahdiyin banget gitu ya. Apa Mbak Nuni ya. Betul. Itu mungkin pernah diajakin. Kemarin ditawarin untuk melakukan kampanye ya. Cuman kan kita tidak seperti itu. Jamus tidak kita bawa untuk dalam partisan-partisan. Ditolak. Kita tolak. Itu langsung ditolak. Ya kita tidak dengan bahasa halus aja ya, bahwa teman kita nggak siap gitu untuk. Tapi memang secara simbol-simbol dinyatakan bahwa non partisan ya, gitu. Karena kita bergerak atau berbuat untuk semua kalangan gitu kan. Kalau nanti kita blok sana blok sini, ya apa yang menjadi muatan yang kita bawa tidak akan sampai seperti itu. Tapi kalau untuk
ketua KPU pasti suka dikontak KPU untuk Ya. sosialisasi demokrasi gitu. Mau kalau Ya, kayak itu gitu. kan untuk nasional, untuk Indonesia ya, kemudian NKRI gitu kan tidak ngeblok sana partisan kepentingan politik, tapi pendidikan politik untuk Iya. semua umum ya. Ini nggak kampanye kalau Itu ini rezeki ya. malahan gitu. Jadi kalau misalnya Cak, kalau manggung itu biasanya berapa lagu, durasinya berapa lama gitu? Ya kita Yang sekarang ya sekitar 1 sampai 2 jam lah ya. 2 jam. 2 jam. Wow. Tapi Berapa- tidak full kan, kita ada narasi, ada prolog, ada sentuhan-sentuhan. Oh, nggak semuanya nyanyi. Tidak semua Apa lagu. aja itu biasanya, Cak? Ya kan saya dengan teman-teman itu di samping bawain materi lagu, juga kita tentang tema persoalan itu apa. Kita eksplor dari situ. Seperti itu. Cak, aku baca juga di Facebook, selain Jamus Kalimosodo itu juga ada ambengan. Betul. Apa itu ambengan, Cak? Ambengan itu jadi gini, jadi kan tadi bilang dari Cak Nun ya, bilang itu supaya semua hal Ya, kalau kegiatan, kamu punya padang bulan mungkin Betul. ya, apa namanya gitu. jadi hubungan kami dengan Cak Nun itu kan terus berlanjut sampai hari ini, termasuk gerakan-gerakan sosial yang dilakukan. Nah di Lampung juga saya yang menggolongkan hal bahasa Jawanya, melakukan itu di forum Ambengan. Forum ya. Forum Ambengan, simbol Makyah namanya. Cak Nun kan punya simbol gerakan Makyah. sosial, gerakan penyadaran masyarakat, mendirikan macam-macam ya. Itu namanya Makyah. Jadi kita simbol Makyah di Lampung namanya Ambengan, yang saya rintis dengan teman-teman ya, teman-teman Jamus, kemudian ada penggiat-penggiat lain di sekitar anak perapatan. Kalau saya nggak salah ambengan tuh makanan ya. Itu filosofi Jawanya ya. Ambengan itu nasi dari kenduran yang dikumpulin ketika kita riungan, itu ada ambeng, itu ada nasi dan lauk pauknya ya. Itu ambengan. Nah, itu Kumpul gitu. kumpul. Ini Nah, nasinya kita malah masalah yang kita angkat tuh nasinya. oh, berarti simbol ya. Simbol. Nasinya itu kumpul bicara soal Ya, hal-hal yang takutut lah gitu ini kan. di Metro Kibang ya. Di Metro Kibang rasanya mungkin bicara isunya mungkin yang gimana Ya, yang ya. besar-besar kita Nah, bahas. yang real masyarakat aja. Apa yang Ya, dibahas? contohnya soal kesehatan ya. kesehatan. Ya, misalnya mereka kan selama ini ada program pemerintah namanya BPJS. Orang dusun itu kan susah sih untuk mengakses iya. itu. Nah, kita coba bantu fasilitasi, kita undang BPJS-nya supaya paham. Oh, diundang Iya. orang BPJS Kita menjelaskan undang. kepada Betul, masyarakat. betul. Terus ketika kebijakan-kebijakan bisa dilakukan, bisa ditempuh, bisa membantu masyarakat itu untuk mengakses itu, kan terang benderang di sana. Nanti kan kita action untuk memfasilitasi, mendampingi lah seperti itu. Soal kehamilan, persalinan juga seperti itu. Problem-problemnya apa yang dihadapi dari sisi finansial nggak tersentuh, kekurangannya. Nah, kita coba dari kita urai. Nah, Nah, kita urai. pokoknya biar masyarakat itu lebih paham, Lebih soal- paham gitu kan, dan juga lebih mudah ya akhirnya itu yang tadinya kebingungan. Nah, kita diurai, akhirnya ketemu solusi-solusinya. soal biayanya lagi kan nggak mungkin kan, nggak ada biayanya siapa? Ya alhamdulillah kan, itu kan gini, kita buat di rumah ya, kita buat space di belakang rumah itu, kemudian alat musik di sana kan, Main musik juga. main musik juga, Jamus lalu main di situ untuk nemenin mengembirakan Tahan masyarakat. sebentar, Cak. Ini menarik ini. Tapi kita akan bicara lebih detail lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita menemukan nilai-nilai yang cukup unik dari seorang Samsul Arifin, dan di segmen berikutnya tentu akan lebih menarik lagi perbincangan kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi pun. Pemirsa, terima kasih masih bersama Tabi Pun. Di penghujung segmen kedua, Cak Sul cerita soal ambengan, bahwa di situ pun Jamus Kalimosodo masih nyanyi. Tentu saja pemirsa ingin mendengar beliau bernyanyi, bagaimana nyanyiannya, bagaimana sih solawat yang disampaikan beliau lewat Jamus Kalimosodo. Cak, rasanya kami ingin dengar, Cak. Silakan. Itu yang nyanyi teman-teman biasanya gitu Iya. kan. Solawat lah, Oke. secuplik. Ya coba saya coba dari albumnya Cak Nun ya, yang kita populerkan juga, kita adaptasi dengan itu, yang selama ini juga kita bawa itu ke masyarakat setelah segmen-segmen yang kita temuin gitu. Sidina Nabi ya. Ya. Sidina Nabi, Sidina Nabi,
Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Wah, apa ya? Memang kelihatannya salawat sangat berkaitan dengan ketenangan jiwa mungkin ya, atau Ya. gimana Cak ceritanya itu? Ya, yang jelas kan ada ayat Tuhan ya. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan trilogi cinta. Ya. Dialektika segitiga antara Allah, Rasulullah dan manusia Dengan kita. Maka kita harus banyak bersolawat. Itu. Terus kalau sudah bicara sholawat, Cak, kemudian dekat dengan teknologi keislaman gitu, Cak. Apalagi sekarang mulai ramai istilah Islam Nusantara ini, yang saya pernah dengar itu ada bahasa Arabnya, bahasa Jawanya, ada bahasa asingnya malah katanya. Nggak takut dengan kontroversi seperti itu? Ya, persoalan itu kan hanya metode aja berhubungan kita komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan masyarakat kan gitu kan. Jadi itu aja, prinsipnya itu aja. Soal kita suka ndak suka ada macam-macam itu ya dinamika sosial kan gitu. Tapi yang penting niat kita nggak salah. Itu semua dalam dalam arti kita tidak untuk merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Kita abdikan lah. Ya misalnya kita bicara dengan anak kecil kan nggak mungkin kita dengan bahasa yang sudah jelas-jelas bahasanya orang dewasa dengan bagaimana kita mengadaptasi bahasa anak kecil. Ya, tingkat intelektualnya juga beda, daya serapnya juga beda. Cak, ini tadi dengan cetakan seperti ini kan, Njawani, mungkin beberapa orang menyangka Cak Nahdiyin Tulen gitu ya, Nahdiyin Tulen. Padahal saya tahu persis Cak Sul juga punya basic dalam tanda kutip Muhammadiyah yang cukup kuat. Oh ya, gimana ceritanya ini? Saya dulu pernah juga jadi aktivis di Muhammadiyah ya, pernah belajar ketika SMA itu ikut di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian sekolah saya di perguruan tinggi juga di Muhammadiyah gitu kan. Cuman saya juga di kampung juga kan kenal sekali dengan kultural NU gitu kan. Dan itu manusia kan bebas saja kita katakan ada hadis belajarlah dari dari kandungan sampai liang lahat sampai. Jangan-jangan ada yang bilang Cak Muhammadiyah enggak, NU belum, tuh gimana itu nanti? Ya kan kalau sekarang posisinya gini, kita sanggup nggak? Kita tuh berani nggak hidup ini melepaskan diri dari sebutan-sebutan orang. Sandaran nilainya satu aja. Peduli orang mau apa, yang penting kan kita tujuannya Allah gitu loh. Itu aja. Kalau Tuhan nggak meributkan ya jalan-jalan aja. Dari awal aku pernah dengar istilah Datul Muhammadin ya. Ya. Ya, mungkin seperti itu, Cak. Ya, saya itu ada di Jogja. Teman-teman saya belum pernah masuk ke forum itu. Cuman kurang lebihnya demikian lah. Kalau selama ini orang terkotak-kotak oleh pemahaman-pemahaman yang sektarian gitu kan, tanggung jawab kita sebagai manusia kan kalifahan iya. Bagaimana untuk bergerak di ruang luas, tidak terkungkung dalam kesempitan-kesempitan. Ini kan juga ilmu gitu loh. Yang dihendaki Tuhan kan demikian gitu. Terus yang unik, Cak, saya dapat informasi katanya Jamus Kalimusodo ini malah pernah manggung di gereja. Ceritanya gimana itu? Bukan di gereja. Jadi teman-teman Nasrani itu buat acara Natalan di stadion. Di acara Natalan, peringatan Natal. Betul. Oh, gimana ceritanya itu, Cak? Ya nggak tahu apa mereka datangin saya, mereka pingin Jamus berinteraksi dengan teman-teman Nasrani waktu itu ya di kota Metro ya. Ya ada 3.000-an lah di lapangan Stadion Josari itu. Ya kita ya bawa dengan apa yang kita punya kan gitu. Interpretasi dari nggak mau ada pengkotak-kotakan itu mungkin ya, Cak Sul. Yang penting kan yang kita sisi manusianya toh. Kan kita dengan siapapun boleh berbuat baik gitu kan. Dengan iblis pun dia harus berbuat baik supaya dia nggak goda kita kan. Iya benar. Lebih jauh lagi aku malah pernah dapat informasi ada forum umat beragama
bersolawat dengan berbagai umat beragama yang lain. Oh ya, kemarin Kapan itu, Cak? Kemarin terakhir itu di Pesawaran, kebetulan KPU Kabupaten Pesawaran kan mau pilkada kemarin, gelar doa bersama. Doa bersama. Dan kita dari diundang. mana aja? Agama apa aja yang ikut? Ya ada 5 agama lah yang di Pesawaran. Semua. Diundang ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Agama yang nasional yang ada di Indonesia lah gitu. Nah, kita diundang di sana. Islam Nusantara itu. Ya kita nggak menyebut Islam Nusantara, pokoknya yang penting kita ini belajar berislam. Hidupnya kan mencari terus, gitu kan, mencari kebenaran. Dan kita bisa mengklaim bahwa kita benar. Kalau kita mengklaim benar, sudah selesai hidup ini. Kita terus berproses terus mencari. Soal nanti ketemu enggak Tuhan akan mempelajari proses, akan menilai proses kita. Dan di acara itu katanya tokoh-tokoh agama itu solawat atau apa istilahnya? Jadi kita buatin garapan, kita adaptasi ya dari musik-musik yang biasa dimainkan oleh teman-teman Nasrani, yang biasa dilakukan oleh teman-teman Hindu, Buddha. Nah, kita elaborasi di situ dengan sentuhan gamelan. Ya, mereka tak suruh nyanyi dengan musiknya dengan mereka ikut nyanyi. Iya. Spontan itu. Ya spontan. Kan kita panggil ke depan sebelum doa satu-satu, kita nyanyi dulu. Saya bilang nanti yang Hindu nyanyi dengan lagu Hindu, yang Buddha dengan lagu Buddha, yang Kristen dengan lagu Kristen, dengan instrumen kita bawain dari teman-teman Jamus. Menarik ya. Jadi kan biasanya kalau band itu suka nyanyi di panggung, kemudian penonton ikut nyanyi bersama. Kira-kira berarti kalau Jamus Kalimusodo main, jemaah ikut salawat bersama itu biasanya apa langsung atau nunggu berapa lagu dulu gitu, Cak? Ya itu tentatif ya. Tentatif ya, tergantung suasana. Tapi biasanya ikut ya. Ikut. Ya, makanya kita juga kan tidak harus, intinya kan kita menggembirakan hati. Masih ada unsur hiburan. Ada unsur hiburannya. Apa yang familiar di mereka kita. Misalnya dia suka lagu Kus Plus, ya kita bawa. Gitu kan. Lagu Kus Plus? Ya, seperti Ayu Rek misalnya, itu kan Kus Plus itu apa? Ya, lagu Kolam Susu Indonesia itu kan. Lagu folklornya Jawa. Gitu kan kita. Ya gitu-gitulah, intinya yang penting yang kita suguhkan itu membuat mereka bergembira, tentram hatinya kan. Cak, tahan sedikit, ini tambah menarik. Pemirsa, beberapa hal yang muncul semakin menarik bahwa seorang Samsul Arifin bisa bersalawat bareng tokoh agama lain. Itu sangat menarik, dan di segmen ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya sehingga makin kenal kita dengan seorang Samsul Arifin. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tabib pun. Pemirsa, masih bersama dengan Tabib pun. Bincang santai Ulun Lampung. Tokoh Samsul Arifin yang hadir di studio hari ini memang sangat unik, sangat fenomenal. Kita akan bicara lebih jauh soal kepribadian beliau. Cak, ya. Kalau KTP itu pekerjaannya apa, Cak? Di KTP? Swasta. Soalnya Cak Sul ini ya KPU berarti orang politik. Ya. Nyanyi ya seniman berarti. Bikin puisi, sempat jadi wartawan, atau mungkin juga masih menulis sekarang, tapi mungkin untuk komunitas yang lebih internal. Yeah. Rasanya kalau melabeli diri sendiri itu Cak Sul ini apa? Saya hanya ingin jadi manusia yang sebenar aja. Manusia, jadi orang baik-baik lah ya. Iya. Nah, Cak, kita sangat memahami bahwa dalam kultur kita kadang-kadang kita orang yang suka melabeli gitu. Ini benar-benar pengangguran sekarang ya? Pengangguran. Berarti total di Ambengan dan Jamus Kalimusodo yang nggak jelas honornya berapa gitu. Aku sempat dapat informasi juga terakhir malah sekarang mau ngurusin sepak bola. Semua orang bilang, Cak, ngurusin sepak bola itu mahal, Cak. Coba cerita dulu, Cak. Ini berani-berani ngurusin sepak bola, Cak. Saya ini kan intinya menemenin teman-teman ya. Semua itu saya temenin. Kayak di Ambengan ini kan tema yang kita angkat itu selalu yang bersentuh dengan kebutuhan real masyarakat sekitar. Nah, kemarin terakhir ini kan persoalan bola ini menjadi isu utama ketika memang anak-anak di dusun itu butuh pengasuhan, gitu. Nah, kita merespon itu dengan penggiat kita yang kebetulan ada SDM yang mencukupi syarat dan rukun untuk ngurus itu. Nah, maka kita kumpulin mereka dan sekarang sudah berlatih terus-menerus. Nah, ya
intinya pokoknya kita berbuat aja. Saya tanamkan kepada semua kawan saya yang berinteraksi dengan saya, hidupnya pokoknya kita berbuat aja. Berbuat dengan total ikhlas gitu ya. Nah, soal tadi kekhawatiran-kekhawatiran itu biar Tuhan aja lah yang menjawab. Kayak kita bertanam, bercocok tanam itu, saya ikutin Cak Nun ini ya. Tugasmu itu hanya bertanam, menanam benihnya, merawat, memupuk. Soal hasilnya itu panennya Tuhan yang menentukan. Yang penting kita ini berbuat aja, insya Allah. Dan satu persatu kok dijawab kok. Kayak hari ini tahu bahwa kita punya aktivitas itu. Nah, Indra Safri sudah ngasih bola, kirim bola. Coach Indra Safri, pelatih timnas ya. Nah, itu kami anggap sebagai satu keberkahan gitu loh. Siapa tahu nanti Bung Dolop juga akan support kan gitu kan. Amin. Iya, yang aku dengar malah sudah juara Ornas ya. Iya, kemarin juara 1. Juara 1 Ornas. Latihan sebulan itu alhamdulillah juara 1, main 3 kali. Dan tuntutan orang tua kemarin anakku tak ikutin di situ supaya juga karakternya dibentuk. Oh iya, karakternya dibentuk. Makanya kita bukan hanya main bolanya. Karakternya dibentuk dan kita paham betul sadar betul maksud saya dengan hadis Rasulullah kan. Ada perintahnya ajarin anakmu berenang, ajarin anakmu berkuda. Kita ambil filosofi itu, gitu kan. Anak-anak itu dengan ajarin berbola kan itu ada keberanian, kerjasama, ketangguhan, tanggung jawab, itu kan. Tidak ego dan seterusnya. Ini belum SSB tapi ya? Belum, masih pra. Dan udah juara Ornas. Iya. Dan besok kabarnya PSSI Provinsi Asprop ya namanya, itu sudah mendaftarkan untuk ikut kejuaraan Danon ya. Danon Cup. Itu kita juga diundang anak-anak itu, seperti itu. Ini pelatihnya siapa? Latihannya di lapangan apa? Gimana? Ini menarik. Ya di desa kami kan betul lapangannya cukup bagus ya. Banyak. Cukup bagus. Di desa itu kan pasti ada lapangan. Bahkan dusun, kan dusun itu pasti ada lapangan. Dan mereka berlatih di lapangan itu dan dilalahnya ya teman-teman yang aktif di Ambengan itu seolah kita dikasih, ini kamu tak kasih amunisi. Maksudnya ada SDM yang bisa bola. Oh ada. Jadi yang soal darah misalnya kesehatan, ada SDM yang menguasai itu. Jadi kita kasih tanggung jawab. Yang BPJS juga begitu, yang bola juga begitu. Ada divisi khusus, ada divisi khusus dalam tanda petik ya. Tapi ini potensinya ada. Nah kita berdayain mereka. Gitu. Soalnya saya menemani aja. Saya pernah ngurusin bola itu ribetnya setengah mati. Ya kita belum pelatih gitu kan, coach sekian ya. Itu sudah ada di sana. Udah ada, benar ada yang sudah ikut pelatihan pelatih itu ya udah dapat. Jangan-jangan kali pemainnya ngambil kali dari mana gitu. Ya gini, anak-anak itu kan usia dari berapa ya? 5 sampai 14 sekarang yang di lapangan itu anak-anak dusun sekitar. Jadi kita nggak ngambil ikut lomba ini nggak ngambil dari mana? Jadi kita ada 7 desa kan. Jadi anak-anak yang dari situ kan di satu pusatnya di desa saya tempat berlatihnya. 1 bulan. 1 bulan. Dari 7 desa itu semuanya 7 desa itu nggak ada beli pemain. Nggak ada. Duitnya banyak jangan-jangan. Apa itu? Ini SSB-nya bisa sampai juara itu. Kita belum punya duit kok. Pokoknya berlatih aja sampai kita diundang dapat hadiah itu nggak baca cerita kawan yang nanganin ini ya teman di Ambengan itu. Ada hadiah 1 juta misalnya gitu. Itu tidak baca, tahu-tahu terakhir dapat juara dapat hadiah itu. Baru baca rupanya di surat itu ada hadiahnya. Jadi motivasinya betul-betul karena ingin bermain sepak bola. Iya, kelihatan ada anak-anak main bola dan kebetulan Ambengan ini nggak cuma ngurusin. Makanya kemarin untuk mensiasat itu kita kumpul sama tokoh-tokoh di desa itu, tak kasih gambaran begini. Sampean misalnya punya mobil nih, ya kan? Anda tidak harus keluar duit. Cukup mobilnya dipinjamkan ketika ada turnamen, itu sudah berbuat baik sendiri. Gitu. Ya berikut misalnya Anda punya mobil, berikut bensinnya, sopirnya untuk nganterin anak-anak, itu kan sudah perbuatan baik untuk menopang itu. Dakwah juga berarti ya. Ya anak-anak juga tertib kok belajar. Sebelum ke lapangan asar ya sholat dulu, sebelum bermain ya doa dulu, sholawat dulu gitu kan. Unik sekali Ambengan ini. Olahraga, aku dengar juga tadi sempat disinggung soal darah. Ya. Darah apa ini? Darah apa ini? Ya dari Ambengan itu manusia lah. Kita bentuk komunitas darah, ya, komunitas pendonor darah gratis. Oh, donor darah. Pendonor darah gratis, jadi disingkat monitor artis, supaya keren lah ya. Gitu. Monitor artis. Ini ada teman yang khusus membidang itu, jadi menginventarisir kolega-kolega di satu kecamatan itu. Di 7 desa itu? Iya, 7 desa itu. Ada database. Ada database-nya. Sehingga ketika orang masyarakat yang membutuhkan donor, ya udah panggil orang, kita antar ke PMI, ambil darahnya, kasihkan ke mereka. Oh ini resmi dari PMI? Kalau ininya ya
ngambil darahnya pasti di PMI dong. Dan kemarin waktu nggak menyusun database-nya kemudian relawan itu resmi dari PMI. Enggak, ya kita aja. Forum Ambengan Forum juga. Ambengan. Mereka hanya karena kalau orang mau donor darah kan kita donornya di PMI. Iya, kalau kita yang kami yang anak kota ini kan gampang tinggal. Iya. Kalau memang kalau di dusun gimana mekanismenya? Butuh darah itu ngubungin siapa gitu ya? Ya di komunitas itu kan sudah kita pasang kontak teleponnya personnya. Gitu. Mekanismenya gitu. Mereka tinggal hubungi, kita tinggal teman-teman yang darah sesuai kita bawa ke PMI, ambil darahnya gitu. 28 Oktober kemarin juga kita donor darah massal ya. Kita undang PMI, dapat 40 kantong. Dan biasanya kan orang butuh darah ini nggak di jam-jam normal kadang-kadang ya. Itu gimana nggak mengganggu tidurnya? Ya, kita konsekuensinya harus siap itu. Ya saya juga ikut bantu teman-teman jam berapapun datang berangkat 4-5 orang yang berangkat ke kota untuk nemenin yang mau donor darah. Menarik sekali, Cak. Ditahan lagi, Cak. Kita masih punya segmen ke depan. Pemirsa, Anda mendengar secara langsung bahwa Jamus Kalimusodo, Forum Ambengan dan Samsul Arifin itu memang multidimensi. Dan di segmen berikutnya kita akan bicara lain yang lebih bisa menyentuh hati. Kita tahu bahwa Ulun Lampung itu punya prestasi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi pun pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Tapi Pun, bincang santai Ulun Lampung. Di segmen-segmen sebelumnya kita mendengar bagaimana seorang Samsul Arifin melakukan bukan lagi sekedar kerja-kerja dakwah, tapi mungkin kerja-kerja sosial yang tidak dirambah oleh pendakwah-pendakwah lain. Pasti banyak masalahnya. Cak, ini pasti banyak masalah, Cak. Iya. Tengah malam mungkin digedor orang cari darah gitu kan, ada orang mampir. Ada kisah-kisah lucu atau duka atau yang kira-kira bisa dibagi ke pemirsa. Ya pastilah, pasti ada ya. Karena ya gimana kalau tengah malam itu kan kalau misalnya asik tidur. Ya bisa dibayangin sendiri gitu. Tapi itu sudah kita niatkan dengan nilai ta'ala, ikhlas, ya jalani aja gitu. Tapi tetap nggak meninggalkan syiar agama dakwah toh. Jadi ini masih dakwahnya gimana? Ini kayaknya kelihatannya sangat tumpang tindih mungkin atau apapun bahasanya. Ya intinya gini lah, apapun yang kita lakukan itu ya motifnya dalam rangka kita mencari ridha Tuhan gitu. Jadi apapun bentuk kegiatan kita sandarkan ke sana. Jadi kita tidak mengidentifikasi diri saya berdakwah atau tidak, itu sah-sah aja lah disebut dakwah atau tidak, itu nggak ambil urusan. Maju terus. Pokoknya namanya orang berbuat baik, membuang sampah di jalan atau kayu yang menentang jalan itu ya juga perbuatan baik, itu juga ajaran Tuhan. Ya kita lakuin itu aja. Tidak harus dilabeli itu dakwah gitu kan. Termasuk Jamus itu tidak harus dilabeli saya berdakwah lewat sholawat, pokoknya. Ya kita beda loh ya. Kita bersolawat dengan menyanyikan sholawat itu beda. Kita bersolawat. Cak, ini karena ada nilai-nilai keagamaan, ada simbol-simbol keagamaan. Nggak takut nanti mungkin teroris atau apa gitu, Cak? Ya. Yang mampir nanti ke Ambengan mungkin. Maksudnya teroris untuk ada yang menganggap seperti itulah gitu kan, karena saat ini kan kita memang di era yang kadang-kadang menyikapi perbedaan dengan cara yang ekstrim. Ya bisa saja akan seperti itu, tapi ya menurut saya lebih baik datang aja gitu kan. Udah pernah nggak yang tanya-tanya mungkin ini jangan-jangan Muhammadiyah enggak, NU enggak, malah begini gitu? Ada yang pernah? Ya, alhamdulillah tidak, karena yang kita ngurusikan persoalan sehari-hari. Kalau kita ngomongin soal orang kurang darah, orang bagaimana ibu hamil supaya antisipasi tidak cesar, masa itu bilang teroris kan? Gimana kan gitu toh, seperti itu. Jadi ya hal aja, masa sepak bola ngomong sepak bola teroris kan gitu. Cak, jadi bicara Cak Sul memang sangat menarik. Masih menulis sastra atau puisi sekarang? Ya, terganggu nggak sih dengan aktivitas yang seabrek seperti ini? Ya itu kan gimana ya, ya nulis itu kan setiap saat ya. Setiap saat entah saya publis atau tidak, itu bagian yang saya jalani. Tetap aja setiap hari saya, setidaknya saya buat status lah. Status di sosmed ya. Sosmed. Dan itu alhamdulillah juga kan ya, ada SDM baru, teman-teman yang dari Jogja sudah bisa untuk literasi, jadi nanti akan terdokumentasi, kita buat
buat apa web ya namanya ya. Oh, website. Buat Ambengannya atau Jamusnya? Ambengan. Jadi Ambengan itu nanti akan mengcover semua kegiatan yang kita lakukan. Ada wartawannya mungkin atau gimana? Ya, Ada pengasuh khusus rubrik gimana? pengasuh rubrik. Oh, iya? Ya. Jadi ada kawan yang dari Jogja kan itu kan di Lampung Tengah sana tinggalnya, dan kebetulan dia tertarik dengan kegiatan kita. Terus tak lihat dia punya kapasitas itu, ya udah urusin sedekah hidupmu pada Indonesia seperti itu lakukan di Ambengan ini. Oh, berarti Ya, kelihatannya Ambengan masih rintisan ini ya. Ambengan ini memang kalau Tuhan kasih rezeki ada yang bisa ngurus bola, bikin. Itu harus rezekinya kan gitu. Oh, sangat unik. Rezeki itu kan konteksnya bukan uang. Kita mendarma baktikan apa yang kita mampu untuk kemanusiaan, untuk kehidupan, itu kan udah rezeki. Gitu loh. Istrinya pusing pasti, Cak. Pusing nggak kira-kira di rumah ini, suami saya ini kok kerjanya macam-macam ya. Ya alhamdulillah, makanya saya bilang di awal tadi istri saya sangat support ya. Dia sangat mandiri gitu ya. Maka kemarin saya jadi KPU aja dia nggak heran. Yang KPU itu kan suami saya, kata dia kan itu. Jadi dia udah melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Udah nggak pusing lagi. Nggak pusing lagi. Jadi ketika saya jadi KPU itu dia tidak heran, tidak harus kok istri pejabat kan levelnya bupati kalau iya, dia sudah biasanya. Forkompimda biasanya kalau acara tidak heran seperti itu. Tidak, ya dia seperti kebiasaannya sehari-hari aja. Ora gumunan apa Nggak kalau gumunan. di Jawa itu istilahnya? Ya kaget lah. Ora kaget kan. Ya. Gitu. Karena kita sudah paham itu semua kan sementara gitu kan. Selesai ya kalau kita sudah kaget dengan apa yang biasanya kita lakukan akhirnya jadi beda, dan setelah itu kan kita bingung. Nah, kita kan tidak mau seperti itu, jadi orang bingung gitu kan. Cak, tentu saja Jamus Kalimusodo dan Forum Ambengan itu punya visi. Mungkin untuk pernyataan penutup atau closing statement mungkin bisa kepada pemirsa sampaikan apa sih gitu yang kira-kira keresahan yang mungkin bisa kita perbaiki sama-sama untuk bangsa ini, Cak. Silahkan, Cak. Oke. Jadi begini ya, hidup ini sebenarnya sangat sederhana, simple. Ruwet hidup itu tergantung oleh kita. Kalau kita syukuri semua apa yang telah berikan Tuhan pada kita, itu semuanya akan jadi mudah. Keruwetan itu akan tercapai kalau kita hidup ini dalam hanya berpandang kacamata kuda, bahwa orang sejahtera itu ketika banyak duit, kaya, dan seterusnya. Kita harus, saya bilang di awal tadi, harus membebaskan itu semua. Kita ini harus di atas dunia. Kalau kita orientasi hidup Tuhan untuk Tuhan, maka dunia akan ikut kita. Ini ajaran dari Cak Nun yang saya pelajari, saya buktikan. Dan apa yang kita lakukan selamanya adalah untuk pembuktian janji-janji Tuhan itu. Jadi terus misalkan kita bertani misalnya, hari ini bertanam jelek, panennya jelek, kita harus introspeksi. Yang salah di mana? Apakah kita pernah ajak ngobrol tanaman? Oh iya. Iya. Kita bagaimana bisa berbuat baik? Pernah kita berbismillah dalam menanam, bersolawat dalam menanam, gitu kan? Ya itu kalau kita Muslim ya. Iya. Itu konteks-konteks itu kalau kita lupa kayak itu, ujungnya kita nggak panen marah, berkeluh kesah, gitu kan? Nyalahin Tuhan, gitu kan? Nah itu kan cara-cara berpikir yang salah, dan hidupnya kita tidak harus berpikir linier, kan gitu. Dan memang Ambengan dan Jamus Kalimusodo mencoba menyampaikannya dengan cara yang sedemikian unik. Ya, yang sederhana, yang bisa kita lakukan aja, kita nggak mengada-ada. Gitu. Terima kasih banyak Cak Sul. Pemirsa, edisi kali ini kita kehadiran tokoh yang sangat fenomenal, Samsul Arifin. Saya secara pribadi bingung mendeskripsikan beliau sebagai apa, tapi mendengar kiprahnya kita tahu bahwa banyak ulun Lampung yang memiliki prestasi sedemikian hebat. Samsul Arifin adalah salah satunya. Dan di episode-episode berikutnya kita tetap akan menghadirkan ulun-ulun Lampung lain, sehingga kita sebagai masyarakat Lampung bisa mendapat inspirasi dari hal itu. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih, Cak.